Grade 1 dan Grade 2. Apa kabar semuanya? Miss Lydia harap anak-anak semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini Miss Lydia sangat senang sekali karena kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti chapel pada hari ini. Walaupun kita dari rumah masing-masing ya chapelnya ya. Nah, pada hari ini apakah anak-anak sudah siap semuanya untuk mengikuti chapel kita? Sudah siap? Good ya. Tapi Miss Lydia apa ya yang harus disiapin? Pensil, Miss. Worksheet. Bukan ya. Tapi yang harus kita siapkan adalah yang pertama, sikap kita, sikap yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga yang kedua adalah hati kita, hati yang mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang untuk memulai chapel kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak semua kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, dan juga tundukkan kepala anak-anak semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti chapel kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berkati chapel kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Berkati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan juga tuntunlah kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekarang apakah anak-anak udah siap untuk memuji nama Tuhan? Oke, sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu ya. Miss Lydia pikir kayaknya sudah tahu deh lagu ini. Judulnya adalah God is Love. Sudah ready? Oke deh, yuk kita nyanyikan. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you
God of love. Hai K2, K3, Grade 1, and Grade 2. Nah, Miss Lydia punya gambar nih. Ayo coba kita lihat gambarnya ya. Nah, dari gambar ini, kira-kira anak-anak bisa tebak nggak ya siapa dia? Coba Miss Lydia kasih waktu ya 5 detik ya. Kira-kira siapa dia ya orang ini ya? Tuh. Oke, coba Miss Lydia dengarkan. Kira-kira siapa orang ini menurut anak-anak semua? Oh, ada yang bilang orang miskin. Oh, bisa jadi sih, bisa jadi ya. Kenapa orang miskin? Oh, karena itu ya, di gambarnya dia bajunya nggak bagus ya. Bisa. Terus ada juga yang bilang, oh karena dia duduk di pinggir jalan. Oh, jadi dia orang miskin. Oke, Miss Lydia keep dulu ya jawabannya ya. Oke, ada lagi nggak jawaban yang lain kira-kira? Oh, orang sakit. Oh, kenapa orang sakit? Oh, karena ada bentol-bentol merah. Iya ya, kalau misalnya anak-anak lihat di gambarnya itu ada bentol-bentol kan di tangannya, di kakinya. Nah, kita sebut itu dengan barah. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak perhatikan lebih detail lagi, rupanya barah ini nih bukan cuma ada di tangan atau di kaki doang, tapi ada di seluruh tubuhnya, dari telapak kaki sampai ujung kepala ini. Ih, jijik ya anak-anak semua ya. Nah, bara-bara ini terus lebih menakutkannya lagi adalah karena dia bukan cuma merah-merah doang, tapi dia juga sampai busuk. Ih, gimana tuh? Nah, tapi orang miskin dan orang sakit ini, yang kita sebut orang miskin dan orang sakit ini, coba kita lihat ya, apa yang dia lakukan ketika dia berada di dalam keadaan seperti itu. Kita lihat next gambarnya ya. Wah, dia ngapain nih anak-anak? Dia berdoa ya, berdoa kepada Allah. Nah, terus dia juga bukan cuma berdoa doang, dia bahkan sampai berdoa sampai sujud ke tanah, berdoa kepada Allahnya. Lalu, nih, dia juga memuji Tuhan. Jadi dia berdoa, terus lalu dia berdoa sampai sujud ke tanah untuk berdoa kepada Allah, terus dia juga memuji Tuhan. Wah, aneh banget ya. Ya, jadi sebenarnya siapa ya kira-kira anak-anak orang miskin dan orang sakit ini? Kok dia bisa walaupun dia miskin, walaupun dia sakit, tapi dia tetap bisa berdoa dan memuji nama Tuhan? Siapa coba? Bisa nggak tebak? Anak-anak tebak? Nah, orang ini namanya adalah Ayub. Ya, Ayub. Nama orang ini yang kita sebut dia orang miskin dan orang sakit ini namanya Ayub. Job. Oke, siapa sebenarnya Ayub ini ya? Who is Job? Nah, di dalam Alkitab, Ayub ini adalah seorang laki-laki yang berasal dari tanah Uz. Jadi Ayub ini tinggal dan memiliki rumah di tanah Uz. Dia tinggal di sana. Jadi kayak anak-anak semua kan tinggalnya di Lubuk Linggau kan. Nah, Ayub ini tinggalnya di tanah Uz. Lalu coba lihat nih anak-anak gambar berikutnya nih. Wah, itu adalah ternak-ternak yang dimiliki oleh Ayub. Banyak sekali ya ternak-ternaknya ya. Kira-kira anak-anak bisa tebak nggak berapa jumlah ternak-ternaknya? Coba Miss Lydia kasih waktu ya, 5 detik lagi ya, untuk pikirin kira-kira berapa jumlah ternak-ternaknya. Oke, kira-kira berapa jumlah ternaknya, Nak? Oh, ada yang bilang 100 ekor.
Oke. Ada yang bilang 500 ekor? Oke, jawabannya tetot. Rupanya ternak-ternaknya itu lebih banyak lagi daripada 100 ekor, daripada 500 ekor yang tadi anak-anak jawab. Dia, Ayub ini punya ternak, jumlahnya itu ada 7.000 ekor kambing domba, lalu ada 3.000 ekor unta, lalu ada 500 pasang lembu, lalu ada 500 keledai betina. Wow, banyak sekali ya, sampai beribu rupanya ternak-ternaknya, bukan cuma ratusan doang, sampai beribu-beribu ternak-ternaknya. Terus kalau anak-anak lihat tuh, makanya kalau anak-anak lihat tuh di gambarnya itu, lihat ternaknya tuh sampai ada di bukit-bukit kan, dia makan sampai di bukit-bukit karena banyak sekali ternak-ternaknya Ayub, sampai beribu-ribu. Lalu Ayub itu bukan cuma ternak doang yang Ayub miliki banyak sekali, tapi Ayub juga punya banyak pelayan. Ya, pelayan itu seperti mbak di rumah gitu ya, atau Ayub di rumah. Nah, itu pelayan. Nah, pelayannya ini ada yang pelayan yang bertugas untuk memelihara ternak-ternaknya yang tadi itu. Jadi yang pelayan yang mengurus ternak-ternaknya ini, dia bertugas untuk memberi makan, memberi minum ternak-ternaknya Ayub yang tadi beribu-ribu itu. Terus ada juga nih pelayan-pelayannya Ayub yang dia tugasnya untuk memelihara kebun-kebunnya Ayub. Ya, jadi tugasnya untuk memupuk, terus menyiram, habis itu memanen hasil kebun, misalnya hasil kebunnya buah-buahan atau sayur-sayuran, ya. Lalu ada pelayannya juga yang berburu binatang, tugasnya untuk mendapatkan makanan ya, makanan dagingnya. Lalu juga ada pelayannya yang bertugas untuk mencari kayu bakar. Kayu bakar itu kan digunakan untuk ketika memasak ya, jadi api ya. Kalau sekarang kita ada kompor, tapi dulu kalau zaman dulu kita pakainya kayu bakar. Nah, jadi banyak sekali pelayannya yang bertugas untuk itu banyak sekali pelayannya. Sampai nggak tahu lah Miss Lydia berapa ya pelayannya ya. Nah, saking banyaknya ternak, saking banyaknya pelayan yang dimiliki oleh Ayub itu dikatakan orang paling terkaya di daerahnya. Wow, keren ya Ayub ya. Jadi dia orang paling terkaya, saking banyaknya dia ternak, saking banyaknya pelayan. Nah, terus anak-anak rupanya selain ternak dan juga selain pelayan yang Ayub miliki, Ayub juga punya banyak anak. Wow, berapa ya? Coba kita lihat ya. Berapa yuk? Coba dihitung anaknya ada berapa? Ada 10. Ya, 10 anaknya banyak ya. Miss Lydia aja cuma saudara Miss aja cuma ada 2, Miss Lydia sama adik Miss Lydia. Ini Ayub punya 10 anaknya. 10 orang ini terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Nah, itu anak-anaknya Ayub. Nah, saking kayanya Ayub ya, anak-anaknya lelaki Ayub itu bisa mengadakan pesta. Wow, pestanya itu tapi bukan cuma 1 orang yang ngadain pesta. Anak lelakinya Ayub itu bisa mengadakan pesta, 7-7-nya bisa ngadain pesta secara bergiliran. Misalnya nih anak pertama ya kan ngadain pesta hari Senin, ya kan? Habis itu kalau udah selesai, nanti anak kedua ngadain pesta hari Selasa. Habis itu nanti anak ketiga mengadakan pesta hari Rabu, sampai anak yang ketujuh. Jadi terus ada pesta, saking kayanya si Ayub. Nah, kalau misalnya anak-anak kalau pergi ke pesta, banyak kan yang harus disiapkan kan ya. Contohnya misalnya makanan sama minuman. Nah, kalau misalnya kan tamu-tamunya banyak, pasti kan kita harus menyediakan banyak makanan kan sama minuman supaya tamunya bisa makan, supaya tamunya bisa minum ya kan.
Jadi kalau misalnya butuh banyak makanan dan butuh banyak minuman yang untuk disediakan, berarti Ayub juga butuh banyak uang, ya kan? Tapi bisa disediakan, saking kayanya Ayub. Jadi anak neneknya pun bisa mengadakan pesta, saking kayanya Ayub. Wow, hebat ya si Ayub ya. Nah, tetapi anak-anak, di dalam Alkitab, Ayub ini dikatakan sebagai orang yang saleh. Orang yang saleh itu artinya dia rajin beribadah. Lalu dia orang yang jujur. Lalu dia orang yang takut akan Allah. Dan juga dia orang yang menjauhi kejahatan. Tadi Miss Lydia ulangin ya. Dia orang yang saleh, yang rajin beribadah, orang yang jujur, lalu orang yang takut akan Allah, dan juga orang yang menjauhi kejahatan. Dia gak suka berbuat dosa, ya. Nah, 4 sifat ini disebutkan di dalam Alkitab itu sampai 3 kali loh. Jadi Alkitab tuh menyebutkan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan itu sampai 3 kali. Ada di Ayub pasal 1 ayat 1, lalu Ayub pasal 1 ayat 8. Lalu secara spesial Tuhan menyebut Ayub juga adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan di Ayub 2 ayat 3. Itu secara spesial loh. Kenapa spesial Miss Lydia bilang? Karena Tuhan sendiri yang menyebutkan bahwa Ayub seperti itu dari mulutnya Tuhan sendiri. Wah, kenapa ya bisa sampai 3 kali disebutkan di dalam Alkitab bahwa Ayub memiliki 4 sifat ini? Jadi, anak-anak semua, keempat sifat ini adalah keempat sifat yang Tuhan inginkan kita, anak-anaknya, pengikutnya miliki di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan ingin kita menjadi anak yang saleh, anak yang jujur, anak yang takut akan Allah, dan juga anak yang menjauhi kejahatan. Nah, tapi Miss Lydia, apa ya buktinya bahwa Ayub seperti itu? Masa cuma disebutkan aja tapi nggak ada buktinya? Ada, ya anak-anak semua ya. Walaupun Ayub tuh memiliki banyak ternak, banyak pelayan, banyak anak, tapi Ayub itu tuh sadar bahwa ternak-ternak yang ia miliki, pelayan-pelayan yang ia miliki, dan juga anak-anak yang dia miliki dan juga istrinya, itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi itu pemberian dari Tuhan, bukan atas kerja kerasnya Ayub sendiri, ya. Nah, oleh karena itu Ayub selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Meskipun dia kaya, ya, dia nggak sombong, dan juga dia nggak mencuri kekayaan yang orang lain miliki, gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang ia miliki adalah cukup, ya. Jadi Ayub tuh selalu merasa cukup bukan karena kekayaan yang dia miliki, bukan karena banyak ternak, bukan karena banyak pelayan, ya kan? Tetapi dia merasa cukup karena dia tahu bahwa Tuhan ada di dalam hatinya, gitu. Nah, jadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari cerita Ayub ini. Yang pertama adalah Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang jujur, anak-anak yang takut akan Allah, dan juga anak-anak yang menjauhi kejahatan. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari dari Ayub adalah ketika kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki sekarang, seperti misalnya anak-anak punya mainan, ya kan, punya pakaian yang bagus, oke? Itu semua adalah berkat dari Tuhan, bukan atas usaha atau kerja keras anak-anak sendiri, ya. Jadi anak-anak nggak boleh sombong, tetapi anak-anak
harus menyadari bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan juga ketika kita sudah menyadari bahwa itu adalah berkat dan pemberian dari Tuhan, yang ketiga yang kita dapat pelajari dari Ayub adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih di dalam doa kita masing-masing untuk kecukupan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi harta kekayaan yang paling utama itu bukan hanya sekedar harta kekayaan yang ada kita miliki di dalam dunia ini ya. Jadi bukan cuma pakaian yang bagus, bukan cuma mobil-mobil atau motor yang kita miliki, atau misalnya uang yang banyak, bukan cuma itu harta kekayaan yang paling utama. Ya, tetapi harta kekayaan yang paling utama adalah keselamatan yang daripada Tuhan kita. Ya, anak-anak sekalian ya. Nah, itu adalah cerita dari Ayub. Dan siapa sih Ayub itu? Itu adalah cerita kita pada hari ini. Does your heart get pumping, your feet get jumping, are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine, climbing to the top. Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give, store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give, store your treasure in heaven where it lasts forevermore. Does your heart get pumping, your feet get jumping, are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine, climbing to the top. Tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give, store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give, store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give, store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give, store your treasure in heaven where it lasts forevermore. In heaven where it lasts forevermore. Nah, chapel kita sudah selesai ya anak-anak semua ya. Untuk menutup chapel kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Close your eyes, fold your hands, and bow down your head. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai mengikuti chapel kami pada hari ini. Kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Ayub, di mana kami belajar bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Kami meminta ampun dan meminta maaf jika kami terkadang lupa untuk bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan juga menjauhi kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, tidak terasa ya anak-anak semua ya, kita sudah selesai di chapel kita pada hari ini. Oke, nah kalau begitu sampai jumpa di chapel berikutnya. Happy weekend and bye-bye.